alladzina sadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Manusia mengira kata Allah, kami biarkan begitu saja mengaku beriman kepada Allah. Amanna, kami beriman, aku beriman. Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Wa laqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Para umat terdahulu, para nabi dan rasul, para aulia, para orang soleh yang terdahulu, semuanya diuji oleh Allah. Apa tujuan Allah menguji kita semua? Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, agar Allah tahu mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, wa la ya'lamannal kadzibin, dan mana orang-orang yang berdusta atau berbohong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini sampai di hari terakhir, hari tasyrik, kita akan ada ujian, yaitu perintah berkurban. Apakah kita termasuk hamba Allah yang mau diuji dengan mengorbankan harta kita, ataukah kita termasuk minal kadzibin, orang yang berdusta ketika diuji oleh Allah mereka lari darinya, pura-pura tidak tahu, pura-pura miskin, pura-pura tidak mampu. Hati-hatilah, 4 hari ini kita akan diuji oleh Allah sebatas mana cinta kita kepada Allah, seperti apa cinta kita terhadap dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, hikmahnya adalah dari segi materi perintah. Dalam kisah tadi, materi perintah adalah sang anak. Yang harus dikorbankan adalah putra pertama yang lama didambakan. Tetapi hari ini, materi perintah berkurban tidak lagi menyembelih anak. Tetapi yang Allah perintahkan adalah menyembelih, memotong, memutus kecintaan kita terhadap dunia. Apakah karena harta membutakan mata hati kita, melupakan siapa yang memberikan harta sesungguhnya? Apakah kecintaan kita terhadap dunia melupakan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Suatu hari Rasulullah bersama sahabat berjalan untuk berdakwah. Tadinya beliau ceria, berbicara, murah senyum, tapi seketika beliau terhenti jalannya, tidak berbicara, lalu menangis. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Mengapa engkau saat ini terdiam, tidak bicara dan menangis?" Rasulullah menjawab, "Tadi Jibril menyampaikan ayat kepadaku, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kata Jibril yang artinya ini firman Allah. Akan tetapi mereka orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat merupakan kehidupan yang kekal atau abadi. Kembali Rasul terdiam. Sahabat pun terdiam. Tidak ada yang berani bertanya. Kembali Rasul menangis, membasahi surban. Kedua air matanya bercucur dengan air mata. Lalu sahabat memberikan diri bertanya, "Ya Rasul, ada apa denganmu ya Rasulullah? Bukankah ayat tadi menceritakan tentang karakteristik orang kafir, tipikal orang kafir? Mengapa engkau menangis ya Rasul?" Kembali dia menjawab, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan." Kata Rasul, akan datang itu di suatu zaman terhadap umatku, di mana umatku mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Kembali beliau terdiam dan semakin jadi menangisnya, semakin basah surbannya dengan air matanya. Kembali sahabat berani bertanya, "Ya Rasul, seperti apa keadaan umatmu ya Rasulullah di suatu zaman?" Beliau menjawab,
yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Umatku kelak di suatu zaman begitu mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Mereka 8 jam bahkan long time, 12 jam bekerja untuk dunia. Ibadah yang 5 waktu, yang 1 waktu hanya 5 menit, mereka remehkan, mereka tinggalkan. Allah berikan waktu 24 jam untuk mereka. 8 jam bekerja mencari dunia, memuaskan, menyenangkan keluarga. 8 jam beristirahat. Masih ada sisa 8 jam. Tapi hanya 25 menit 1 hari semalam mereka begitu berat untuk melakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Allah dan Rasul tidak melarang kita mengumpulkan bekal dunia, tetapi jangan lupakan bekal akhirat. I'malu li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah, bekerjalah, kumpulkan untuk urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, kata Rasulullah SAW. Tetapi wa'mal li akhiratika, berbuatlah, beribadah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok hari. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, seperti apa umatmu ya Rasul kelak di suatu zaman? Rasul menjawab, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Umatku kelak di suatu zaman begitu mencintai kehidupan, lupa dengan kematian. 2 tahun kita didera pandemi COVID-19. Tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita banyak yang mati, banyak yang meninggal berguguran. Seharusnya kita semakin takut akan kematian. Bukan mati yang kita takut, tetapi setelah kematian. Apakah kita termasuk mati husnul khotimah atau su'ul khotimah kelak? Jamaah rahimakumullah. Kematian tidak pernah menunggu kapan kita kaya, kapan kita tua, siap atau tidak siap, tapi kitalah yang harus siap dijemput oleh kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga ya Rasul, seperti apa kalian umatku ya Rasulullah? Beliau menjawab, yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Kelak itu zaman umatku itu begitu mencintai harta, tapi mereka lupa kelak di akhir nanti semua harta yang kita kumpulkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita. Yang keempat, keadaan umatku di suatu zaman adalah yuhibbunal qusura wa yansawunal qubura. Umatku begitu berlomba-lomba membangun tempat yang mewah, rumah yang megah, mereka lupa kelak mereka akan menempati rumah yang berukuran 2 kali 1 meter. Yang kelima kata Rasul, yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliqa. Kelak umatku begitu mencintai ciptaanku, mereka melupakan sang pencipta. Sama halnya dengan harta dan anak. Dalam kisah tadi, Allah menggandengkan, Allah dalam Al-Quran Al-Karim, Allah selalu menyandingkan kata al-mal dan kata al-banun, harta dan anak, seperti hanya ayat wa'lamu annama amwalukum mauladukum fitnah. Ketahuilah olehmu sesungguhnya harta dan anakmu sebagai ujian. Dulu Nabi Ibrahim diuji dengan anak. Allah perintahkan untuk disembelih.